harus kembali transfusi lagi, periksa lagi, masuk rumah sakit lagi. Saya divonis usianya tinggal 3 tahun karena mengidap preleukemia. Sindrom myelodysplasia atau yang dikenal sebagai preleukemia merupakan penyakit ganas pada darah yang belum ada obatnya. Mindfulness, berdamai dengan preleukemia, vonis sisa usia maksimal 3 tahun. Selasa, 29 Maret 2022, pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Halo, kembali lagi dengan Senopati. Nah, seperti biasa, kali ini saya akan membagikan suatu pengalaman ya. Dan ini betul-betul saya jalani dan masih saya jalani dengan ikhlas tentunya ya. Jadi ini berkaitan dengan suatu penyakit dan tentang vonis. Jadi dulu saya pernah divonis usia saya tuh tinggal 3 tahun dengan mengidap suatu penyakit yang luar biasa banget. Namanya itu myelodysplastic syndrome. Nama yang sangat asing di telinga kita ya, karena memang itu di dunia ini jumlahnya juga sangat terbatas banget, yang jumlahnya itu sangat sedikit banget orang-orang yang terkena penyakit itu. Dan kebetulan di sini saya teranugerahi dengan sakit yang luar biasa itu tadi, myelodysplastic syndrome atau dikenal dengan preleukemia. Dan itu memang kenapa dikatakan preleukemia, karena itu nanti arahnya bisa menjadi leukemia. Kita tahu ya leukemia itu kayak gimana. Saya divonis usianya tinggal 3 tahun karena mengidap preleukemia. Sebetulnya myelodysplastia atau preleukemia ini apa sih? Nah, jadi MDS atau itu singkatan dari myelodysplastia syndrome ya. Itu adalah suatu penyakit yang langka, hampir jarang ditemui, dan itu mengarah pada sumsum tulang. Kita tahu sumsum tulang kita itu adalah pusatnya yang memproduksi sel darah kita ya. Sel darah merah kita itu tidak aktif diproduksi oleh sumsum, atau sumsumnya itu memproduksi sel darah merah yang nggak berkualitas. Padahal sel darah merah itu tugasnya itu sangat penting dalam tubuh. Itu ada mengangkut mineral, mengangkut nutrisi, mengangkut oksigen ke semua organ-organ kita ya, ke kulit, ke mata, ke otak, ke semua organ kita di tubuh itu. Yang mengangkut adalah sari-sari makanan, itu juga yang mengangkut adalah sel darah kita. Tetapi kalau darahnya aja nggak berkualitas ya gimana? Nah, seperti itu. Lantas itu kayak gimana sih penyebabnya, kok bisa sumsum kita itu nggak beres atau nggak bisa memproduksi sel darah merah yang bagus kayak gitu? Kenapa? Ini banyak sebab, akan tetapi sebab dasarnya ini memang sampai saat ini belum diketahui kayak gitu, belum dipecahkan, belum ditemukan. Nah, jadi paling banyak yang bisa dianalisis sampai detik ini itu efek dari kemoterapi. Misalnya ada punya riwayat kanker sebelumnya, lalu dilakukan radiasi, itu akan membuat sumsum tulang kita menjadi lemah. Lalu ada paparan zat kimia, itu berupa timbal. Nah, kita tahu timbal itu luar biasa seperti apa. Timbal yang ada di laut itu juga ternyata banyak banget yang ikut termakan oleh ikan-ikan. Makanya begini, banyak orang pinter dan orang yang paham mengenai kesehatan, mengenai gizi, dia akan menghindari makan ikan yang besar-besar. Kenapa? Ikan yang besar itu terkena paparan timbal yang jauh lebih besar daripada ketika kita makan ikan teri. Nah, saya lupa sumbernya, tetapi pernah membaca bahwa orang-orang itu
akan lebih sehat ketika makan ikan yang kecil-kecil seperti teri ataupun ya ikan kecil lah ya. Seperti itu. Tidak makan ikan yang gede-gede. Karena apa? Ternyata potensi racunnya, timbalnya juga lebih tinggi daripada ikan-ikan yang kecil seperti itu. Lalu ada juga ini ya, di sekitar kita polusi-polusi itu ternyata akan masuk ke pembuluh darah kita dan itu akan berpendar ke dalam tubuh kita dan nanti masuk ke dalam sumsum tulang kita. Apa itu? Rokok, polusi asap, lalu kosmetik-kosmetik kita, terusan ada pestisida yang masuk dalam sayur. Makanya kita itu perlu aware, tetapi kita nggak perlu yang betul-betul parno banget ketika makan sayur yang non-organik lantas kita no way kayak itu, enggak juga. Kita perlu cermat itu. Gimana cara untuk makan sayur tapi yang aman walaupun itu bukan organik. Kita harus ngerti, kita harus cermat. Kalau gejala yang dirasakan pada umumnya itu apa sih? Nah, kalau gejala secara umum itu mudah lelah. Yang jelas mudah lelah. Kenapa? Karena nutrisi di dalam tubuh itu biasanya akan terindikasi berkurang atau memang kurang ya. Karena apa? Karena ya itu yang mengangkutnya aja dia kasarnya leda-lede atau dia nggak mumpuni kayak gitu, nggak berkualitas. Maka gimana dia mau mengangkut sari-sari makanan, zat-zat yang kita makan, nutrisi-nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan terpengaruhi kayak gitu lah. Nggak bisa itu dipendarkan ke seluruh badan kita, itu akan susah kayak gitu. Makanya kita mudah lemes, mudah capek, dan anemia itu pasti. Kenapa? Kita kekurangan nutrisi. Seperti itu. Dan kita juga akan mengalami pucat biasanya. Tubuh kita pucat karena apa? Trombositnya itu rendah. Karena ya itu tadi, kualitas dari darah merah kita memang nggak bagus. Kadang itu darah belum diproduksi matang itu dia sudah rusak duluan. Belum keluar dari sumsum tulang dia udah rusak duluan tuh. Sesak juga karena apa? Kadar oksigennya kita kurang. Lalu kadar darahnya kita, sel darah merahnya juga nggak bagus, trombositnya rendah. Maka kita cenderung sesak atau nafasnya itu terasa berat dan pendek seperti itu. Tetapi untuk pengalaman saya selama kecil sampai vonis itu ya macam-macam juga yang dirasa. Karena apa? Kita cenderung dinamis, kita ya kerja, ya aktivitas, jadi yang kita rasakan nggak melulu sama. Jadi saya itu dilahirkan tepat pada usia 7 bulan. 7 bulan dalam kandungan saya dilahirkan, dan dilahirkannya pun ini unik sekali karena tidak berwujud seperti manusia. Jadi masih berwujud seperti telur ya, masih terbungkus. Atau kalau orang sini mengatakan itu bayi bungkus kayak gitu. Bayi yang lahir pada usia 7 bulan itu secara kesehatan biologisnya memang dia agak rentan ya. Karena apa? Karena mungkin waktu yang ada dalam kandungan itu mungkin belum sempurna atau gimana. Itu di luar saya ya, di luar kuasa saya memang. Tapi saya merabanya seperti itu. Karena memang setelah lahir saya juga kondisinya memang kurang bagus. Kekebalan saya lemah karena setelah lahir pun ternyata saya nggak doyan ASI. Iya, saya nggak doyan ASI. ASI itu hanya 2 minggu. Saya ASI eksklusifnya hanya 2 minggu. Jadi nggak eksklusif ya, ASI hanya 2 minggu. Jadi kekebalan saya semakin kesini juga nggak terbentuk. Ini penting untuk ibu-ibu dan teman-teman semua yang mendengarkan. Ketika besok punya baby kayak gitu ya eksklusif ASI ya. Tetap ASI itu yang terbaik. Gunakan ASI. Beda dengan saya ini anak sapi. Jadi saya produk anak sapi. Jadi waktu kecil saya ya dikasih minumnya ya susu sapi. Padahal kita tahu ya, organ kita nggak punya enzim pemecah laktosa yang di dalam susu sapi ya. Kayak gitu. Jadi ya semakin kesini bukannya semakin tokcer, semakin bagus imunitasnya, tetapi semakin rentan untuk terkena berbagai penyakit. Mungkin ini salah satu yang mendasari kenapa kok saya bisa terkena penyakit itu kayak gitu ya. Terusan selain saya itu dulu anak sapi,
saya juga doyannya itu roti. Sampai jelang SMP kayak gitu cuman makannya gandum, roti yang dicairkan pakai susu, direbus itu dimakan, sama sedikit makan apa ya, makan yang ringan, makan yang betul-betul halus karena nyangkut di tenggorokan, seperti itu. Terusan ini belum mulai muncul tanda-tanda, belum, ini saya masih SD itu belum mulai. Saya masih seperti anak normal biasanya yang sehat ya gitu. Nah, ketika mulai SMP, ketika SMP ini kebetulan jauh sekolahannya, dan zaman saya dulu masih sekolahnya itu jalan kaki ya, sekian kilometer tuh jalan kaki, rame-rame bareng temen kayak gitu, sampai sekolahan itu udah keringatnya segede jagung-jagung, tapi ya semangat. Nah, nanti pulangnya, pada itu panas banget pulangnya, sampai rumah itu kecapean itu pusing banget, keringatnya banyak, kayak orang dehidrasi kayak gitulah. Tapi ini lebih, karena seperti keliengan dan kayak mata kunang-kunang, sudah mulai ada tanda-tanda seperti itu. Hanya saya mikirnya ya karena kita sekolahnya jalannya itu jauh, jadi ya wajar. Nggak pernah kepikiran ini kenapa ya, enggak. Tapi pada saat itu sudah mulai ada tanda-tanda saya kok mudah capek ya, nggak kayak teman-teman yang lain yang selalu fit seperti itu. Terusan ini tanda-tandanya itu ketika pulang sekolah itu di tengkuk sini itu banyak banget ini keringatnya. Kalau sini udah banyak keringat, terusan itu nanti di sininya sakit. Sininya itu pening rasanya. Pening banget kayak gitu. Terusan biasanya itu bikin minum manis kayak gitu, nanti udah kembali terbantu lah ya, karena ada asupan energi yang masuk kayak gitu. Terusan masuk SMA nih. Masuk SMA juga apalagi aktivitasnya tinggi, dan dulu saya itu bantu mengasuh adik saya, orang tua bekerja. Jadi capeknya itu double itu, tapi yang jelas hampir sama. Di tengkuk ini selalu banyak keringatnya dan pusing tuh. Dan ini hampir mirip. Jadi nggak ada pikiran kalau saya bakal kena sakit tertentu, enggak. Karena apa? Aktivitas saya kan termasuk yang banyak ya, bantu orang tua, sekolahnya jauh, jalan kakinya itu juga jauh, walaupun SMA-nya itu sudah mulai naik transportasi umum, tapi jalannya juga jauh banget kayak gitu. Terusan lulus itu mulai tahun 2008 itu lulus SMA dan mulai masuk kuliah. Masuk kuliah itu kos ya, jadi kos, kuliahnya jauh dari rumah. Jadi kehidupan mandiri ala anak kos seperti itu. Nah, pada saat kuliah itu awal mula ketika mendaftar ini ada gejala yang aneh. Jadi saya mulai nggak kuat mendengarkan suara-suara kenceng, kayak suara-suara dari salon yang kenceng. Itu pas pendaftaran. Pas pendaftaran, jadi mahasiswa itu ya, pendaftaran ingin foto buat KTM, kartu tanda mahasiswa. Aku pingsan. Pingsan ditemenin sama salah satu teman dari SMA juga yang mendaftar. Kalau itu temanku mendaftar prodi sejarah. Kebetulan kalau saya itu daftarnya itu sosiologi. Nah, di sana karena antrian dari pagi, terusan dapat jatahnya itu kalau nggak salah jam 1:30, itu belum makan, posisi saya habis sakit, habis kena tipes. Terusan ya itu belum makan sama sekali, dari rumah juga cuma makan bubur. Terusan ya sampai sana jam segitu, antrean masih berjubel kayak mengular kayak gitu, akhirnya tumbang, pingsan. Tekanan darah ternyata juga drop saat itu. Wajar ya, karena kecapean. Saya mikirnya kayak gitu aja. Nah, ketika sudah masuk perkuliahan ini, ya betul, itu kondisi juga ternyata nggak terlalu fit. Jadi mudah lelah, dan ketika yang namanya itu ospek itu juga sampai di sini itu dikasih pita, karena 2 kali tumbang dikasih pita sebagai penanda ini butuh perhatian khusus kayak gitu ya. Nah,
terusan sempat mau mimisan, dan itu tadi, kalau mendengar suara yang kenceng itu dada berdebar sampai sini sakit tuh, mata harus diikat pakai biasanya kain yang gelap, dan kepala ini harus keramas pakai air es kayak gitu. Ini nggak tahu karena pelebaran pembuluh darah atau apa, masih nggak ngerti. Soalnya hidung juga melernya itu darah ya. Tuh. Terusan setelah lulus kuliah 2012 itu masuk kerja yang pertama itu di salah satu lembaga pendidikan Bonafit juga. Itu mudah lelah karena saya mikirnya gini, saya mengajar anak-anak berkebutuhan khusus kala itu. Jadi wajar banget kalau tenaga saya terforsir abis kayak gitu, wajar. Jadi nggak ada pikiran yang kemana-mana. Tetapi bedanya kayak gini, kalau saya nggak banyak minum yang kayak manis atau makanan yang cukup berenergi, lemesnya minta ampun. Lemes banget hawanya seperti itu. Jadi mungkin hawanya di sini sudah ada gejala tekor energi ya, seperti itu. Oke, setelah 6 bulan itu ternyata saya ada rekomendasi buat masuk ke lembaga pendidikan yang katakanlah juga pada saat itu bisa dikatakan terbaik lah di negeri ini. Seperti yang tadi juga, di sana kondisinya juga ternyata ada sedikit guncang ya, agak sedikit nggak fine, nggak baik kayak gitu, nggak well. Sering pusing, mimisan, dan kayak mau muntah, mau mual, hawanya dingin, pucat sepucat-pucatnya kayak gitu deh. Teman-teman guru juga pada bilang, "Lo kamu kenapa pucat banget? Periksalah kayak gitu." Dan sudah langganan banget ke poliklinik kayak gitu zaman dulu itu. Lalu ketika betul saat itu nggak kuat, ada teman yang menawarkan nanti dibantu untuk ngantar ke dokter yang bagus gitu. Itu belum ada 2 hari, saya kebetulan di sana itu kan wajib mes militer kayak gitu. Ya langsung saya telepon karena udah nggak kuat banget, kayak mau tumbang. Ternyata betul, kayaknya pingsan. Ternyata betul pingsan, tahu-tahu sudah di rumah sakit, dan rumah sakit di Salatiga, rumah sakitku kayak gitu. Itu di sana ternyata nggak diterima, jadi harus dilarikan ke rumah sakit pusat gitu. Dan ternyata di sana harus ini sudah mulai tanda-tanda, jadi harus mulai transfusi ya, karena darahnya ternyata tinggal sekian kayak itu, dan butuh 6 kantong, jadi udah benar-benar ngeliar kayak gitu. Itu saat-saat drop pertama. Nah, dan setelah di rumah sakit itu, diagnosa utama itu dulu anemia aplastik. Jadi ini saya selama 6 bulan itu dirawat di rumah sakit. Yang pertama itu anemia aplastik. Nah, setelah itu sudah balik ke kerjaan lagi, dan di sana selalu karena kayak hawa-hawanya tuh dingin, khas orang masuk angin kayak gitu, pucet terus kayak gitu, dan harus kembali transfusi lagi selama 6 bulan, selama 5 bulan, 4 bulan kayak gitu. Lalu periksa lagi, masuk rumah sakit lagi. Itu diagnosanya udah beda, katanya ini lupus kayak gitu. Jadi macam-macam diagnosanya itu, karena ya mungkin perkembangan sel yang ada dalam tubuh mungkin masih bergejolak ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan pada sesi ini, dan kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Dan semoga teman-teman masih bersemangat ya untuk mengikuti bagaimana kelanjutan dari perjalanan yang saya geluti di dalam menghadapi vonis ini. Semoga juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mungkin punya sakit ya. Semoga nggak ada ya yang sakit seperti saya seperti ini. Cukup masuk angin aja seperti itu. Tetapi ketika memang teman-teman punya sakit yang sekiranya itu berat, itu tidak usah khawatir.
tidak usah dipikir terlalu mendalam, cukup kita sadari aja karena memang itu adalah suatu hal yang wajar. Orang itu kalau sakit ya memang sudah semestinya orang akan melewati proses itu, kayak gitu. Orang akan mengalami kerusakan, itu wajar, jadi nggak usah terlalu dipikirkan dalam-dalam. Yang terpenting adalah dijalani dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Dadah. Oh walah Mas Beb, masa mudanya sudah mulai merasakan mudah lelah ya, dan gampang mimisan. Kelanjutannya ditunggu ya Mas Beb, biar teman-teman bisa menyimak dan belajar tentang preleukemia. Tunggu ulasan selanjutnya ya teman-teman, pada hari Selasa mendatang. Bye-bye!